Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Alfian Firmansyah. Aku kuliah di Universitas Negeri Malang di Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi uji hipotesis dan statistik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah probabilitas dan statistika dan juga memperdalam ilmu saya tentang probabilitas dan statistika itu sendiri. Sebelumnya aku ingetin ya kalau video ini tuh sifatnya interaktif. Jadi kalau ada yang salah atau kurang tepat jika aku jelaskan nanti bisa kalian koreksi dan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Uji hipotesis statistik. Nah, apa sih uji hipotesis statistik? Kalau ada yang tahu, kalian jawab di kolom komen dulu ya. Oke, uji hipotesis statistik adalah pendeteksi yang membantu kita membedakan antara fakta nyata dan keberuntungan semata. Dalam metode ini, kita membandingkan sebuah anggapan awal bahwa tidak ada perubahan apapun dengan sebuah klaim baru yang ingin dibuktikan kebenarannya. Melalui data yang dikumpulkan, statistik menghitung seberapa besar kemungkinan sebuah hasil muncul hanya karena faktor hoki. Ingat ya, faktor hoki. Jika kemungkinan keberuntungan tersebut sangat kecil atau biasanya di bawah 5%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil tersebut memang nyata dan bisa diandalkan. Nah, ini kata kuncinya. Singkatnya, ini adalah cara cerdas agar kita tidak mudah tertipu oleh angka, acak, dan bisa mengambil keputusan yang penting berdasarkan bukti yang kuat atau bukan sekadar tebakan. Nah, contoh kasusnya misal ada vendor yang menawarkan desain baling-baling turbin baru untuk pembangkit. Sebelumnya ini aku membahas tentang uji hipotesis yang mengarah ke pembangkit energi karena aku juga menempuh kuliahnya di jurusan tersebut ya. Mereka mengklaim baling-baling desain itu baru ini terbukti bisa menghasilkan listrik atau megawatt lebih banyak daripada desain yang lama. Nah, sebagai manajer operasional, kita tentu tidak mau asal percaya dan menghamburkan anggaran perusahaan, melainkan kita harus mengujinya dan menggunakan uji hipotesis. Nah, poin-poinnya dari contoh kasus yang sebelumnya, kita harus menentukan klaim atau H0 dan H1. Dalam statistik, kita selalu mulai dengan sikap skeptis atau tidak boleh percaya begitu saja. Nah, yang pertama H0 atau hipotesis 0 ini adalah kondisi status quo. Artinya baling-baling baru sama saja dengan kinerjanya yang baling-baling lama atau tidak ada peningkatan efisiensi daya. Yang kedua yaitu H1 atau hipotesis alternatif. Ini adalah klaim dari vendor, artinya baling-baling baru benar-benar meningkatkan produksi listrik. Yang kedua yaitu uji coba atau pengumpulan data. Kita memasang baling-baling baru untuk di beberapa menara turbin selama sebulan penuh, lalu mencatat output energinya, dan kita melihat ternyata memang ada sedikit kenaikan daya. Tapi pertanyaannya, apakah kenaikan ini benar-benar karena desain baling-balingnya atau hanya sekedar karena kebetulan angin bulan ini sedang sangat kencang atau yang disebut hoki yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, yang ketiga yaitu faktor kebetulan atau p-value atau alpha. Untuk menjawab pertanyaan di atas, statistik menggunakan dua ukuran. Yang pertama alfa atau batas toleransi. Standar risiko yang berani kita ambil biasanya ditetapkan di 5% atau 0,05. Artinya kita ingin 99% yakin sebelum memutuskan membeli alat baru tersebut. Yang kedua yaitu p-value atau nilai peluang. Ini adalah angka yang menjawab pertanyaan jika baling-baling itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan H0 atau benar. Seberapa besar peluang kita mendapatkan lonjakan daya setinggi ini murni karena kebetulan atau angin kencang. Yang poin kunci yang keempat yaitu mengambil keputusan evaluasi atau perbandingan. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 atau alfanya, peluang lonjakan daya itu murni karena kebetulan cuaca sangatlah kecil. Kenaikan daya ini nyata, maka tidak kita tolak H0 atau kita setuju memilih baling-baling baru karena klaim efisiennya terbukti. Yang kedua yaitu p-value atau p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau alfanya. Lonjakan daya tersebut sangat mungkin terjadi cuma karena kebetulan angin sedang bagus atau bukti dari vendor kurang kuat, maka kita gagal tolak H0 atau kitanya menolak proposal vendor dan tetap memakai baling-baling yang lama. Nah, di sini aku punya contoh soal. Yang tadi kan cuma contoh kasusnya. Langsung kita ke pembahasan soalnya.
aku bacain dulu ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS biasanya menghasilkan rata-rata daya harian sebesar 500 kWh dari satu area panel. Seorang vendor datang menawarkan cairan pelapis kaca atau coating baru yang diklaim mampu meningkatkan penyerapan cahaya dan menaikkan produksi listrik. Sebagai manajer, kita harus tidak boleh langsung percaya. Kita melewati area panel tersebut dengan mengujinya selama 30 hari. Nah, hasil dari data pengujian, rata-rata produksi listrik naik menjadi 515 kWh per hari dengan bahan baku atau standar deviasi sebesar 25 kWh. Nah, pertanyaannya, dengan menggunakan batas toleransi keraguan atau alfa sebesar 5%, apakah klaim vendor bahwa pelapis tersebut meningkatkan daya benar-benar terbukti secara statistik, atau jangan-jangan kenaikan 15 kWh itu cuma karena kebetulan matahari sedang terik saja? Sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa soal ini tuh pakai penyelesaian uji hipotesis? Yang tahu jawab di kolom komen ya. Nah, karena uji hipotesis adalah alat untuk membuktikan bahwa sebuah hasil itu nyata, bukan hanya kebetulan. Nah, untuk pengerjaannya langsung saja kita masuk. Nah, langkah pertama harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0-nya itu atau hipotesis nolnya misalnya dengan pelapis baru tidak berefek nyata atau rata-rata daya tidak berubah, atau yang di sini digambarkan sebagai mu sama dengan 500. Ini adalah status Q. Nah, satunya atau hipotesis alternatifnya, pelapis baru berhasil meningkatkan daya secara nyata atau mu. Ini disebut dengan mu ya. Huruf ke-12 ini lebih besar dari 500. Ini adalah klaim vendor. Nah, langkah keduanya kita harus menentukan batas toleransi atau alfanya. Nah, alfanya kan 5% atau 0,05. Nah, langkah ketiganya kita lakukan perhitungan atau uji statistik. Karena jumlah uji coba kita ada 30 hari atau data yang cukup banyak, kita harus menggunakan rumus yang disebut uji Z. Nah, kita ingin menghitung skor pembuktian dari data kita. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu per S dibagi akar N. Nah, X barnya itu digambarkan rata-rata uji coba yang kita ketahui tadi adalah 515, dan mu-nya atau rata-rata status Q yang kita ketahui tadi adalah 500, dan standar deviasinya adalah 25, dan juga akar N-nya jumlah hari uji cobanya adalah 30. Oke, langsung kita tinggal masukkan saja. Z sama dengan 515 dikurangi 500 dibagi 25 per akar 30. Nah, di sini didapatkan hasilnya 15 dibagi 25 per 5,477. Nah, dari operasi ini dihasilkan bahwa 15 dibagi 4,56. Nah, hasil akhirnya hampir sama dengan 3,29. Nah, langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Sekarang kita lihat buku aturan atau tabel distribusi normal. Untuk batas keraguan alfa sebesar 5% atau ambang batasnya, skor yang dilewati agar sebuah klaim diakui adalah 1645 atau yang disebut dengan Z kritis. Jika bukti kita atau Z hitung lebih besar dari ambang batas atau Z kritis tadi, maka bukti kita sangat kuat dan kita tolak H0. Mari kita bandingkan. Nah, di sini tuh diketahui bahwa 3,29 kan lebih dari 1,645 ralat ya. Ini 1,645. Nah, kesimpulan akhirnya karena skor kita atau 3,29 tadi berhasil menjebol ambang batas 1,645, maka secara sah menolak H0. Nah, kesimpulannya, kenaikan produksi menjadi 515 kWh itu sangat kecil. Kemungkinannya terjadi karena kebetulan atau anomali cuacanya. Nah, klaim dari vendor terbukti valid secara statistik. Sebagai manajer PLTS, kita memiliki landasan data yang kuat untuk menunjukkan anggaran dan pembelian pelapis panelisnya tersebut demi meningkatkan efisiensi pembangkitnya. Nah, untuk kesimpulannya, uji hipotesis statistik adalah cara ilmiah untuk membuktikan apakah suatu hasil penelitian seperti klaim bahwa alat bantu di pembangkit listrik lebih efisien atau benar-benar nyata, ataupun hanya faktor kebetulan saja.
Metodenya itu sederhana. Kita berangkat dari sikap skeptis atau tidak mudah percaya yang menganggap tidak ada perubahan apapun, lalu mengujinya dengan data di lapangan. Jika datanya menunjukkan bahwa peluang terjadinya kebetulan ini sangat kecil atau biasanya di bawah 5%, maka kita bisa yakin bahwa hasil tersebut asli dan bisa diandalkan. Nah, secara singkatnya atau kata kuncinya, uji hipotesis adalah alat mendeteksi kebenaran agar kita bisa mengambil keputusan berdasarkan bukti nyata, bukan sekadar tebakan atau perasaan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di komentar atau ada yang menyanggah dari jawaban saya. Oke, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika itu baik pasti dari Allah, jika itu kurang atau buruk pasti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.